Yang kedua, sebuah hadis di situ disebutkan, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul. Suatu hari lagi Nabi mendengar ada seorang laki-laki di saat dia berdoa, yaqul, dia berkata di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Doa dek Nabi, berdoanya seseorang, dibacunya qul huwallahu ahad dalam doa. Cuman karena dia berbentuk doa, tentu bacaannya doa. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Didengar oleh Nabi, apa komentar Nabi? Barang siapa yang berdoa dengan qul huwallahu ahad itu, kata Nabi, maka apa yang dia doakan diijabah oleh Allah, apa yang dia minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lai doa kita sampai kinin ko ulun qabul, maku titiplah itu di dalam doa-doa kita. Masukkan qul huwallahu ahad. Bacunya Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ketiga, apa keutamaan dan keistimewaannya? Dalam hadis Nabi mengatakan bahwa surah Al-Ikhlas itu ta'dilu sulusul Quran. Surah Al-Ikhlas itu menempati sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita bagi 3 Quran itu 10 juz, 10 juz, 10 juz, 3 bagi, qul huwallahu ahad itu, kata Nabi, ta'dilu thuluts Al-Quran, menempati sepertiga Al-Quran. Nah, memaknai hadis ini sebagian mengatakan bahwa pahalanya, Pak, membaca sepaliang qul huwallah mendapat pahala bagaikan membaca sepertiga Quran. 2 paliang 2/3 Quran. 3 paliang 3/3 Quran, khatam Quran. Ada pula yang menafsirkan bukan sekedar pahala, tetapi maknanya bahwa 4 ayat dari surah Al-Ikhlas itu mewakili sepertiga isi dan kandungan Al-Quran. Karena isi Quran itu kalau dibagi 3, ada berbicara tentang tauhid, ma'rifatullah, ada berbicara tentang fikih dan muamalah, ada kalanya Quran berbicara tentang kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang terdahulu. Maka sepertiganya berbicara tentang tauhid, ma'rifatullah. Tauhid itu ada di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah itu ahad, Allah itu tunggal, Allah itu esa. Dari kata ahad inilah kemudian kita pelajari sifat-sifat 20 itu, Pak. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi, dan seterusnya. Allahus samad, Allah tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Ternyata ibu bapak sekalian, asbabun nuzul dari surah ini, surah Al-Ikhlas ini, dulu orang-orang musyrik Quraisy itu bertanya kepada Rasul, menantang Nabi. Apa kata mereka? Hai Muhammad, cuba abang sebutkan siapa nasab Allah itu, keturunannya. Karena agama-agama yang lain, agama yang batil itu mengatakan bahwa Allah atau Tuhannya itu punya nasab, punya keturunan. Contoh, orang Nasrani mengatakan Al-Masih adalah anak Tuhan. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Orang musyrik ke Mekah itu mengatakan malaikat-malaikat itu adalah putri-putrinya Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan Tuhan itu ada 3, lai Tuhan Abah, lai Tuhan Oma, lai Tuhan Anak.
Coba Pak. Maka menjawab itu turunlah ayat Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Menyatakan bahwa Tuhan tidak beranak, Tuhan tidak diperanakkan. Kalau Tuhan beranak, pon yang gitu kemana kan mencari bidan. Coba Pak. Kemana kan dibawa Pak? Maka hari ini Bapak Ibu, kalau ada pemahaman mengatakan semua agama perlu gitu masalahkan agama, kau satu agama itu benar, segala agama itu betul, itu perlu kita koreksi bersama Pak. Kenapa? Karena masing-masing agama mempercayai Tuhan yang berbeda. Kalaulah kita katakan segalanya sama, berarti otomatis kita akan mengatakan semua Tuhan itu pun sama. Kan gawat tuh. Sementara Tuhan kita tegas, Qul huwallahu ahad, Allah itu tunggal, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak. Ada agama lain mengatakan Tuhannya ada anak. Lalu kita katakan semua agama sama, benar. Kemana poin rumus? Dalam Islam hanya kata innad dina indallahil Islam. Kiko perlu Pak. Kalau awak-awak yang dalamku insyaAllah lah yakin. Tapi kalau anak-anak gitu besok, sobi dia orang agama itu sama sadunya. Nak menikah dengan Kristen, nak nikahlah. Maksudnya besok suruh tu kolai pintu masuk untuk orang itu, ikut pintu masuk awak, ikut pintu. Ya Allah. Makanya kata Nabi, Qul Allah itu sulusal Quran, sepertiga Quran. Orang yang paham dengan Qul wallahu ahad, paham dengan makna kandungan 4 ayat, maka insya Allah dia akan paham tentang Tuhan. Dia akan mengenal siapa Allah, ma'rifatullah. Begitu besar dahsyat isi dan kandungan surah Al-Ikhlas. Yang keempat, yang terakhir, hanya sampai jam 6.20 tadi. Pokoknya bila berbunyi. Tapi aku rusak jam kena pakai berbunyi sehari guru. Itu ada pon yang itu. Man qara'a Qul huwallahu ahad 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang rutin membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai 10 kali setiap hari, kata Rasul, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan buatkan sebuah rumah istimewa untuk dia di dalam surga. Ringan, mudah, tapi godang pahalanya Pak. Kan payah. Tapi bacanya tentu sesuai dengan kawaid, sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan tajwid, panjang pendek. Nyelai Pak di luar negeri naun dari Sikoro di luar negeri. Bapak Ibu, untuk pembacaan tahtim kita minta kesediaan Bapak Ulan. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Panjang ahad Pak. Sampai ke ujung batu nomor sudah. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Tapi tidak di kepenuhan, di luar negeri. Di awak pun itu suatu Pak loh. Karena pondok-pondok tahfiz, rumah-rumah tahfiz lah banyak. Ini dulu kota santri. Maka alhamdulillah, baik orang susah, baik orang kayu, selalu pasti pandai mengaji di kepenuhan. Tapi kalau di tempat lain selalu kita tuh donga tu lain. Qul huwallahu ahad. Memanjang-manjang karena mungkin terbawa lagu. Sehingga kadang tidak menengok panjang pendek. Ini kalau bahasa Arab kok Bapak Ibu salah baca bisa salah arti. Qul itu pakai qaf, artinya katakan. Tapi kalau berubah bunyi qul menjadi kaf, itu artinya makan. Makanlah, fi'il amar. Katakanlah Allah ahad, makanlah Allah ahad. Kan jauh apa itu Pak? Makanya elok. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, rubbatalil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran, Quran malah melaknat dirinya. Maka kita perlu balik. Kalau yang sesalah tu, tapi kalau kita di kepenuhan mudah-mudahan. Nah Bapak Ibu, ini amal mudah singkat.
Terapi aja ya. Kalau itu janji gitu tadi. Bapak Ibu, nanti insya Allah setelah syuruk, mudah-mudahan ada waktu kita akan lanjutkan. Kalaupun tidak, ibu-ibu udah siap di belakang, jangan khawatir, tidak akan kebagian. Insya Allah, manon tidur kebagian, makan di rumah masing-masing. Tapi insya Allah semua sudah disiapkan. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.